dalam keadaan yang sehat dan sentosa itu kita akan melihat bahwa hidup kita telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Di tayangan ini dikatakan seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Kita akan lihat di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini adalah pernyataan pertama sebelum saya memulai khotbah ini. Di ayat 18 dikatakan demikian. Sabar. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Di dalam Passion Translations ada bagian yang kemudian tadi saya letakkan di depan, yang hanya ada di dalam versi bahasa Aramiknya. Dia berkata seperti ini, "Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu." Lalu masuk ke ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Ayat yang ke-20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi pernyataan pertama yang ada 3 pernyataan yang saya sampaikan sebelum kita masuk pada apa yang mau saya bagi dengan Bapak dan Ibu semua. Yaitu seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa begini, kita tiba-tiba saja kita sudah ada di akhir bulan Mei. My goodness, baru-baru rasanya bikin Natal online, Natal virtual. Dan kemudian lihat kita udah sampai di pertengahan tahun. Minggu depan sudah bulan Juni. Dan Natal, lalu kemudian Paskah, kematian Kristus, Jumat Agung, kemudian kebangkitan, dan kemudian kenaikan Tuhan, dan pencurahan Roh Kudus. Lalu sekarang kita ada di bagian ini. Di bagian di mana kita sejak hari Pantekosta, di mana hari kecurahan Roh Kudus itu, kita hidup di zaman yang disebut dalam Alkitab the last days, akhir zaman. Jadi ini adalah khotbah kedua, kalau Ibu Gembala minggu yang lalu, maka ini khotbah kedua akhir zaman. Kita sedang masuk dalam masa penantian, masa yang dimulai sejak hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, sampai nanti Tuhan Yesus datang. Jadi selama 2000 tahun ini kita sudah hidup di dalam hari-hari terakhir, akhir zaman. Ibu, Bapak, dan saya, kita perlu tahu bahwa akhir zaman itu bukan sebuah gambaran main-main. Itu yang saya ingin katakan. Dalam penantian kita kepada akhir zaman, pesan ini datang berturut-turut. Kalau umpamanya kita mengikuti hal ini, bahwa waktu Tuhan bangkit dan kemudian Tuhan naik ke surga, ini adalah amanat agung. Dan saya suka sekali ayat ini berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa, segala otoritas di surga dan di bumi." Pernyataan yang kedua, kita lihat di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17. Jadi ada 3 peristiwa yang ingin saya rangkaikan di sini. Yaitu mulai dari kebangkitan Kristus, dia naik ke surga, dan pencurahan Roh Kudus. Di sini dijelaskan, ditulis di dalam Kisah Para Rasul, pasal kedua ayat 17 itu. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Apa yang diucapkan Petrus pada hari itu merupakan
penggenapan, merupakan penglihatan, merupakan kayak ngeh gitu bagi Petrus bahwa ini ternyata yang dikatakan oleh Nabi Yoel di Yoel pasal 2 ayat ke-28. Di sana dikatakan bahwa nanti Bapak dan Ibu semua boleh ditukar aja tayangannya kalau umpamanya nggak harus di sini supaya semua bisa lihat ayat-ayatnya. Yang pertama di Kisah Para Rasul 2:17 dikatakan demikian. Pada akhir zaman, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anakmu yang laki-laki dan anak-anakmu yang perempuan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang aku beritahukan kepada mereka. Orang-orang mudamu akan melihat hal-hal yang aku perlihatkan kepada mereka. Orang-orang tuamu akan bermimpi tentang mimpi yang aku berikan kepada mereka. Di Yoel pasal 2 itu hal yang sama dikatakan. Pasal 2 ayat 28. Setelah itu akan terjadi. Jadi setelah pemulihan Israel, setelah seluruh belalang-belalang itu diselesaikan persoalannya, semuanya dipulihkan, ini yang akan terjadi. Jadi bukan hanya pemulihan fisik, tapi ini yang akan terjadi. Dikatakan oleh Yoel, setelah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi, pemuda-pemuda akan mendapat penglihatan. Yang menarik dari hal ini adalah bahwa kita semua hidup di akhir zaman. Pernyataan saya yang ketiga adalah bahwa menurut catatan pusat statistik, angka pengangguran di tahun 2021 per Februari, itu yang menganggur ada sekitar tingkat pengangguran terbuka untuk Indonesia, seluruh Indonesia, itu sekitar 6,25%. Kalau kita telusuri lagi hal-hal yang lain seperti berapa banyak orang yang kemudian di PHK karena COVID dan semua, tadi kita dengar kesaksian tentang bagaimana Tuhan pelihara. Tapi saya ingin bilang begini, bahwa angka pengangguran terbuka yang dibicarakan per hari ini adalah bahwa setiap 6 orang, ada 1 yang menganggur. Ada berapa orang dalam ruangan ini? 1 di antara kita. Hitungannya di Indonesia adalah pengangguran. Orang yang tidak punya kerja. Bayangkan itu. Bahwa kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, orang ke-6 pengangguran. Kenapa ini jadi penting? Pertama, mari kita lihat yang tadi itu saya katakan di Matius 28. Itu menunjukkan bahwa kita semua sejak Tuhan naik ke surga dan kemudian Roh Kudus dicurahkan, maka kita hidup di akhir zaman. Kita hidup menantikan kedatangan Tuhan. Kita hidup dengan pandangan, dengan kepercayaan. Kalau kita orang percaya kepada Kristus Yesus, maka kita hidup di zaman di mana kita semua menunggu-nunggu. Tapi yang menarik adalah di dalam hidup di akhir zaman ini. Dikatakan di Matius 28. Kita kembali lagi di Matius 28 itu. Di sana dibilang begitu. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita lihat bahwa kita hidup di akhir zaman, tapi kita tidak hidup begitu saja. Melainkan kita hidup dalam penugasan. Penugasan ini menjadi penting untuk dibicarakan. Karena seringkali kita menganggap hidup kita untuk diri kita sendiri. Di dalam pertemuan FA kami, beberapa minggu terakhir ini merupakan versi saya merangkum apa yang kami pelajari bersama di FA Ontalama. Kami semua tahu, kami semua setuju, saya mewakili semua yang ada di FA Ontalama. Kami semua setuju bahwa hidup kita per hari ini, per sekarang ini, itu bukan hidup untuk kesia-siaan, tapi hidup untuk melayani kerajaan Allah. Kalau kita tanya melayani kerajaan Allah itu kayak apa? Ini
Ayat ini bicara tentang waktu kita bilang, karena itu pergilah, go ye, pergilah. Jadi kita semua punya tugas, ada penugasan. Dan dalam penugasan itu, kita bukan disuruh pergi sendiri. Di ayat 18 dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan kepadamu aku akan mengirimkan Roh Kudus. Jadi waktu hari Pentakosta itu terjadi, kita bukan hanya hidup dalam penugasan, tapi kita diperlengkapi untuk melakukan tugas itu. Tugasnya apa? Saya merangkumnya seperti ini, bahwa kita punya tugas untuk melayani kerajaan Allah. Kita semua, waktu kita terima amanat agung ini, kita semua harus melatih setiap jenis orang. Jadi di terjemahan yang lain dikatakan begini, pergilah. Latihlah, jadikan semua bangsa, atau dikatakan demikian, pergilah, latihlah semua orang yang kau temui. Dan kemudian kalau kau melatihnya, baptis mereka di dalam nama Tritunggal, dalam ketritunggalan itu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kemudian ajar mereka untuk hidup dengan cara seperti kita telah hidup. Jadi di dalam penugasan ini, pertama identitasnya adalah Bapak dan Ibu kita semua. Kita perlu melihat bahwa harus berhenti berpikir, terutama ketika gereja kehilangan bentuk yang selama berabad-abad kita pahami. Kita perlu mengerti bahwa tugas penugasan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya sangat terhibur dengan terjemahan The Passion Translation karena dia katakan begini, pergilah, latih semua orang yang kau temui. Artinya dimensi penugasan kita itu bukan karena kita jadi hamba Tuhan. Tugas untuk melatih orang supaya mereka hidup di dalam jalan kebenaran itu bukan tugas 1-2 orang. Tapi tugas setiap orang, sama seperti kalau kita menginginkan pertolongan Tuhan, kita mengangkat tangan menyanyikan kebutuhan kita akan pertolongan Tuhan. Maka kita dalam kebutuhan kita akan Tuhan itu punya tugas. Kita tidak bisa mengabaikannya. Kita punya tugas dan harus kita lakukan. Siapa yang harus kita temui? Semua orang yang kita temui. Dan bahwa tadi dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Jadi tidak ada pengecualian. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu menyangka seperti apa. Tapi ayat Kisah Rasul yang dikutip Petrus dari Yoel 2 ayat 28. Yang dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 17 itu menunjukkan seperti ini. Di akhir zaman ini, di zaman-zaman ini, di hari-hari ini, tidak ada lagi pengecualian. Karena roh yang diberikan Tuhan, Roh Kudus yang tercurah itu, diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Anak muda, orang tua, di kalimat yang lain, dalam terjemahan yang lain, bahwa orang-orang tua itu yang disebut sebagai orang-orang tuamu akan mendapat penglihatan, itu memakai kata servant. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah lama ada dalam pelayanan. Misalnya ada dalam sebuah rumah atau dalam sebuah, mereka adalah kalau boleh kasar berkata, mereka dikatakan pelayan. Orang-orang yang melayani di dalam rumah. Bahkan jadi begini, tidak ada lagi tingkatan, tidak ada lagi strata di akhir-akhir zaman ini mengenai kepada siapa Roh Kudus dicurahkan. Itu membuat kita dengan mudah mengerti kenapa buah roh dan karunia roh itu harusnya bekerja begitu rupa di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam rumah. Di dalam FA Onta Lama kami belajar bagaimana buah roh itu muncul dan bagaimana karunia roh dipraktekkan. Dengan mudah saya ingin bilang, saya mencoba membuat ini menjadi mudah. Adalah begini bahwa waktu kita menerima Roh Kudus, waktu kita percaya Yesus, waktu kita menerima pembaptisan Roh Kudus, termaterai oleh Roh Kudus, yang menjadi bukti bahwa terjadi perubahan di dalam hidup kita, yang menjadi bukti bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus, adalah ketika karunia-karunia roh itu bekerja. Karunia roh itu seperti pisau di tangan seorang ibu di dapur. Jadi dia adalah alat untuk bekerja. Dia adalah alat untuk melayani. Dia seperti
motor, dia seperti mobil untuk para pengendara yang ojek online. Mereka itu adalah alat, seperti itu karunia roh. Lalu bagaimana dengan buah roh? Buah roh itu mestinya adalah sesuatu yang dilihat orang terjadi pada kita. Coba perhatikan di Galatia di Galatia 5 ayat 21 sampai 22 atau 20 sampai 22. Itu dikatakan bahwa semua karunia roh itu adalah hasil penilaian orang. Jadi saya nggak bisa bilang saya telah punya buah kasih, saya telah punya segala hal. Bukan itu yang terjadi. Saya ingin menjelaskan bahwa kenapa pencurahan Roh Kudus, kenapa Roh Kudus penting bagi kita semua. Belum pindah, jangan pindah dulu. Jangan pindah, kita sudah di situ, thank you. Kita semua perlu Roh Kudus dan kenapa kita perlu? Sebab penugasan yang diberikan pada kita tidak pandang lagi usia muda. Jadi bukan karena youth, bukan karena dia sudah menikah, bukan karena dia sudah tua, tidak. Semua di akhir zaman itu mendapatkan ruang, mendapatkan kesempatan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Dan caranya untuk melihat bahwa hidup kita itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada kehidupan roh, ada roh yang bertindak, bergerak di dalam kita. Dengan buah roh dan karunia roh. Karunia roh adalah sesuatu yang kita gunakan. Tersedia oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan, kita ambil, kita pakai untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Buah roh adalah sesuatu yang lahir dari hidup kita dan kemudian dinikmati oleh orang lain. Buah roh dan karunia roh harus berjalan bersama-sama. Saudara tahu buah belimbing bukan? Nah kalau belimbing itu cuma punya, kan harusnya ada 5 ya. Di belimbing yang manis itu ada 5 mestinya normalnya. Kalau dia hanya 3 maka dia tidak dia aneh gitu. Jadi dia tidak sempurna. Nah, yang terjadi dengan hidup kekristenan kita tidak boleh berpikir tentang buah roh ada 9, hanya 1 buah roh. Dimensinya harusnya lengkap waktu kita menerima Roh Kudus, waktu kita percaya Tuhan, waktu kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Yang terjadi adalah seperti ini. Dia, buah roh itu, fakta bahwa ada roh di dalam kita, dan kemudian dinikmati oleh orang lain, adalah dia menjadi berlimpah-limpah di dalam kita. Jadi tidak ada yang menonjol lebih duluan, tidak. Kita semua punya kapasitas. Begitu kita terima Roh Kudus, begitu kita terima Yesus Kristus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Fakta yang pertama yang terjadi dalam kehidupan rohani kita sebagai manusia baru adalah buah roh itu harusnya langsung muncul. Bahwa dia masih seperti kuntum, dia masih seperti buah belimbing yang kecil. Tapi yang akan terjadi, dia akan membesar, dia akan berlimpah-limpah. Buah roh berlimpah-limpah. Dan akan lebih mudah kalau kita melihat di Filipi tentang bagaimana itu, kasih itu akan didapati berlimpah-limpah di dalam kita. Kita lanjut. Jadi itu 3 hal pertama yang ingin saya bagi. Pertama, betapa tingginya tingkat pengangguran. Tidak semua orang punya kerja. Belakangan ini saya berusaha mengirimkan, membiasakan diri mencari iklan pekerjaan dan memasukkan lamaran lowongan kerja. Untuk apa? Untuk menguji kompetensi saya. Untuk melihat bahwa saya masih kompetitif, saya masih laku. Saya bukan karena usia saya lalu kemudian saya harus bekerja pada satu tempat. Bukan karena ketidaksukaan saya, bukan karena gaji kurang misalnya saya mencari pekerjaan. Tapi setidaknya saya tahu bahwa saya ini masih laku di pasaran. Itu hal yang harus kita kerjakan. Itu yang saya mau bilang. Tidak semua orang dapat pekerjaan sekarang ini. Jadi kalau kita dapat pekerjaan, maka kita perlu melihat betapa berartinya pekerjaan itu bukan bagi kita. Bagaimana kita bekerja itu lain persoalan. Nah, selain pengangguran tadi yang saya mau bagi adalah mengingatkan pada kita bahwa kita semua ini punya penugasan. Kita semua hidup di dalam tugas yang Tuhan berikan. Apa yang tugas yang Tuhan berikan? Pertama adalah kita harus melatih setiap orang, setiap jenis orang yang kita temui. Untuk apa? Supaya mereka hidup di jalan kebenaran yang kita yakini. Seperti yang kita lihat, seperti yang kita terima dari Yesus Kristus. Lalu kemudian
untuk melakukan tugas itu, ini yang penting adalah bahwa kita semua dibekali, kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita dibekali dengan otoritas seperti apa? Otoritas Kristus, otoritas atas langit dan bumi. Semua kuasa telah diberikan kepadaku, kuasa di langit dan kuasa di bumi. Dengan otoritas itu, kita akan melakukan tugas kita. Nah, dari semua ini, dari 3 hal yang saya sampaikan di depan ini, saya ingin membagi satu hal. Bukan satu hal. Saya ingin memberi judul apa yang akan saya bagikan ini. Coram Deo. Nah, apa itu Coram Deo? Coram Deo itu bahasa Latin. Cora itu artinya the pupil of the eye. Jadi kalau bola mata hitam, jadi mata hitam kita, bola biji yang warna hitam di dalam mata kita, di dalamnya tuh ada titik bukan? Ada lagi satu lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil lah itu yang namanya pupil. Jadi bukan biji mata seperti yang kita pikir bola mata ini, bukan. Tapi pupil, jadi titiknya, titik penerimaan cahaya yang membuat kita bisa melihat. Cahaya masuk di situ dan kemudian kita membentuk wujud di dalam situ. Nah, itulah yang disebut Cora. Artinya, Coram Deo ini, itu kita hidup di hadapan Allah, betul-betul di hadapan wajah Tuhan. Jadi Coram Deo, kalau umpamanya pakai bahasa Inggris adalah seperti ini, living the life in the face of God. Jadi kita hidup di hadapan wajah Tuhan. Penting untuk tahu ini, bahwa apapun kita, waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan pada kita. Kita diperintahkan untuk melakukan sebuah tugas. Tugas itu dilengkapi dengan kuasa untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka kehidupan kita sebagai orang yang ditugaskan itu ada di hadapan wajah Tuhan. Itu ada di hadapan Tuhan. Diperhatikan begitu rupa, ada di dalam biji, dalam pupil matanya. Bisakah saudara bayangkan? Kalau ada seorang guru menemukan anak muridnya nyontek waktu isi ujian. Dan kemudian melihat seperti itu ya, melihat dia ini. Kemudian anak muridnya angkat kepala dan bilang, apa kau lihat? Enggak ada gitu. Tapi kita juga, kalau kita melihat atau kita mengawasi orang bekerja, kita tahu bahwa kalau sebuah pekerjaan itu diawasi, maka pekerjaan itu ada kemungkinan bisa lebih cepat dari yang seharusnya. Dan sudah pasti waktu-waktu ada orang yang mengawasi pekerjaan kita, kita akan lebih hati-hati mengerjakannya. Kita akan lebih tekun mengerjakannya. Sekalipun kadang-kadang kita ngeyel, kita tahu lah ya, sekalipun sudah ditungguin begitu, ditungguin kerja, masih juga belum selesai. Biasanya ini terjadi di dalam rumah. Bagaimana anak-anak itu kalau lagi main game dan kemudian disuruh tolong ini dulu, nggak bergerak gitu. Padahal sudah dipelototin, sudah tidak. Tapi sekonyol apapun keadaan, kita tahu dengan fakta ini, bahwa penugasan yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah sesuatu yang serius. Karena penugasan yang diberikan Tuhan pada kita adalah penugasan yang dilakukan di hadapan wajah Tuhan. Di hadapan pandangan Tuhan. Kita semua ada dalam penugasan. Di hadapan wajah Tuhan itu berarti seperti ini yang tertulis di sana. Kita semua ada di dalam penugasan. Untuk hidup seluruh kehidupan kita itu di bawah otoritas dari Tuhan. Untuk kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Tidak mungkin ada orang yang hidup berhadapan, ditonton, diperhatikan oleh Tuhan. Lalu hidup seenaknya. Bukankah kita tahu bahwa ada banyak hal yang kita lakukan, itu kita lakukan sembunyi-sembunyi karena kita menyembunyikan kejahatan. Tapi Alkitab bilang dengan jelas bahwa Tuhan, mata Tuhan itu memandang seluruh bumi. Memandang seluruh bumi, ini universe, alam semesta. Tapi Yesus juga kasih tahu bahkan satu saja helai rambut kita jatuh, Tuhan tahu, Tuhan peduli. Bisa bayangkan betapa istimewanya kita. Bahwa kita melakukan penugasan kita itu di hadapan mata Tuhan.
di hadapan wajah Tuhan, diperhatikan. Kita kalau pergi ke hotel saja, saya nggak tahu seberapa, saya bahkan lihat di hotel itu kadang-kadang dia pasang CCTV di dalam lift. Untuk apa? Supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk di dalam lift, tidak terjadi pelecehan misalnya. Jadi kalau sama CCTV saja, atau kalau orang mau berbuat kejahatan, misalnya kalau di film-film ya, dia lirik kanan, lirik kiri, lihat di mana ada CCTV. Bukankah semua kalau nonton Ocean Eleven atau apa saja film-film tentang perampokan, yang dikerjakan pertama setelah tahu peta tentang lokasi di mana perampokan akan dikerjakan, mereka ngecek CCTV. Tapi hidup kita tidak selalu ada dalam kondisi aware, dalam kondisi sadar bahwa Tuhan melihat apa yang kita buat. Tuhan mempercayakan tugas dan tugas itu harus kita kerjakan. Nah, mari saya ingin ingin lebih jauh mengeksplor tentang Coram Deo ini. Kita lihat bahwa di situ saya tulis, kita ada dalam penugasan di hadapan mata Tuhan, kita hidup seluruh kehidupan kita under authority of God. Saya ingin membahas tentang under authority of God, di bawah otoritas Tuhan. Bukankah tadi di Matius 28 dibilang begini, segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Jadi karena itu pergilah, karena segala kuasa telah diberikan. Dalam otoritas seperti itu, dalam otoritas yang diberikan Tuhan itu. Mari kita lihat bagaimana Matius 28 ini menawarkan pada kita untuk pertama mengoreksi cara pandang kita. Di bawah under authority of God. Karena segala kuasa telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Maka kita perlu tahu bahwa hal pertama yang terjadi setelah kita hidup, setelah kita percaya Tuhan, adalah kita perlu melihat bagaimana tujuan hidup kita. Bagaimana kita melihat tujuan hidup kita. Terus terang, saya dan ibu-ibu sekarang ini lagi membaca The Purpose Driven Life. Bagian-bagian awal adalah untuk memastikan kepada orang yang membaca buku itu, bahwa tujuan hidup itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah, jadi menarik bahwa kita di bawah Alkitab memberikan begitu banyak informasi tentang bahwa kalau kita hidup di bawah otoritas Tuhan, maka paradigma tujuan hidup kita harus berubah. Kita harus mengoreksi cara pandang kita tentang tujuan hidup. Karena seringkali saya terutama dulu sekarang sedang berlatih untuk hidup di dalam tujuan Tuhan. Adalah bahwa saya menyangka tujuan hidup saya adalah cita-cita saya. Dan begitu kita cita-cita saya, kita pikir bahwa tujuan hidup itu kitalah yang mendesain. Ternyata tidak demikian. Di Matius 28 itu dikatakan begini, bahwa pergilah. Karena ada kuasa, pergilah. Kenapa harus pergi? Tujuan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kenapa kita diciptakan. Hanya Tuhan yang tahu kenapa Rahel bernama Rahel dan modelnya seperti ini. Karena hanya Tuhan yang tahu kenapa saya seperti ini, nama saya Luna. Hanya Tuhan yang tahu sebenarnya tujuan hidup saya apa. Tapi bertahun-tahun saya, mungkin Bapak dan Ibu juga menghabiskan kekuatan kita, menghabiskan energi kita untuk mendesain, untuk merancang tujuan hidup kita sendiri. Kita meletakkan target-target, bukan berarti target-target itu tidak penting. Tapi satu hal yang lebih penting dari target-target yang kita tetapkan untuk hidup kita, dari semua cita-cita yang kita ingin capai dalam hidup kita, adalah bahwa tahu betul di kepala kita, dari dasar hati kita, kita tahu bahwa tujuan hidup saya ada di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu tujuan hidup saya. Dalam mengoreksi cara pandang ini, kita perlu lihat bahwa di Matius 28 itu menceritakan, paling tidak versi saya akan tunjukkan bahwa di dalam hal apa saja koreksi cara pandang ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah soal kerja. Dikatakan di Matius 28 itu seperti ini.
Karena itu pergilah, jadikan, latihlah semua orang yang kau temui. Artinya setiap orang dari kita itu punya cara pandang terhadap kerja, harusnya adalah penugasan. Apapun pekerjaan kita adalah tempat di mana kita akan memakai pekerjaan itu, usaha itu untuk mencapai tujuan Tuhan. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan, bukan untuk mendapatkan kepopularitas, bukan untuk apa saja, tapi sebuah perjalanan untuk menemukan tujuan Tuhan, untuk sampai di tujuan Tuhan. Mawar sampai di tujuannya waktu dia jadi betul-betul mawar. Waktu mawar berbunga Kamboja, maka dia tidak sampai di tujuan Tuhan. Dia salah sasaran, dan salah sasaran itu namanya dosa. Kata lain dari dosa adalah tidak mencapai tujuan. Saudara tidak bisa hidup terus-menerus di dalam dosa karena merancang kehidupan saudara sendiri. Selain tentang kerja, Matius 28 itu juga menyodorkan apa yang perlu kita koreksi tentang tujuan hidup kita. Di dalam tujuan hidup kita, kita harus mengoreksi cara pandang kita terhadap sesama manusia. Jangan kita menduga bahwa dalam penugasan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita menduga bahwa manusia yang lain, makanya menjadi penting perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Pertanyaan Yesus itu terus menerus up to date, relevan. Sebab kita sering memperlakukan orang berbeda-beda. Kita ukur perlakuan kita. Kalau dia lebih berkuasa, kita akan menjilat dengan mudah. Kalau dia rendah dari kita, lebih miskin dari kita, tidak setara dengan kita, tidak punya hal-hal yang material sama dengan kita anggap dia tidak punya input dan tidak akan mampu berkontribusi. Tidak demikian dalam kekristenan. Jadi salah satu dalam mencapai tujuan hidup Tuhan, kita harus mengoreksi cara pandang kita terhadap sesama manusia. Kita tahu sekali, saya berusaha untuk berulang-ulang mengatakan ini. Menjadi orang Kristen itu bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi menjadi bagian dari komunitas. Komunitas seperti apa? Komunitas yang berkualitas. Di mana tidak ada lagi perbedaan antara kepemilikan material, kesuksesan duniawi standarnya. Tapi di mana semua orang itu dianggap layak untuk berkontribusi dalam kebutuhan untuk hidup bersama-sama itu. Jadi kalau umpamanya kita menganggap diri kita lebih rendah, kita bermain di daerah lebih rendah-rendah hati yang salah-salah ya. Maka cara pandang kita terhadap sesama manusia itu perlu berubah. Jadi bukan hanya yang sombong saja, tidak. Yang rendah diri berlebihan juga harus bertobat. Sebab itu membuat kita tidak punya kemampuan untuk berkontribusi. Padahal Tuhan menaruh kelebihan di dalam kita. Semua kita punya kemampuan. Dan kemampuan yang lebih pada kita itu membuat orang lain tertutupi, melengkapi orang lain. Itu tidak ada urusannya dengan kulit, tidak ada urusannya dengan tinggi badan, tidak ada urusannya dengan timbangan, tidak ada urusannya dengan pencapaian, tidak ada urusannya dengan harta benda. Kita semua harusnya mengkoreksi cara pandang kita tentang sesama manusia. Harusnya saya membuka lebih banyak ruang misalnya, supaya Arlin bisa berkomunikasi dengan saya. Cara pandang saya terhadap Arlin harus berubah. Cara pandang saya terhadap Rahel harus berubah. Tidak ada orang yang lebih rendah dari kita. Kekristenan membuat kita semua, kelebihan yang ada pada kita, itu sudah pasti untuk keperluan orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri. Dan ini bukan bicara tentang materi, tapi juga hal-hal yang termuat di dalam buah roh itu. Semua kualitas-kualitas buah roh itu harusnya menjadi bagian kita, dinikmati oleh orang lain. Dan itu ada pada kita seperti buah, makin lama makin besar. Dia makin berlimpah-limpah di dalam kita. Selain kerja, sesama manusia. Dalam paradigma tujuan hidup, di bawah otoritas Tuhan. Hidup coram Deo, di hadapan wajah Tuhan. Paradigma lain yang perlu kita rubah dan perlu kita koreksi adalah paradigma kesuksesan. Kesuksesan di dalam Tuhan, seperti yang disebut di Matius 28, itu bukan soal punya, tapi soal melatih orang. Dan kemudian bukan hanya melatih, Alkitab juga mengajar di bagian lain bahwa kita harus berhati-hati dengan pengajaran kita. Karena di ayat yang dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian tentang Matius 28 ayat 18-19 itu sampai 20 bahkan. Kalau kau melatih orang, siapapun orang yang kau temui, dimanapun engkau bekerja,
Maka hal yang harus kau kerjakan adalah supaya mereka menjadi muridku. Supaya mereka melakukan apa yang menjadi nilai-nilai kehidupan sama seperti yang engkau hidupi. Jadi kesuksesan kita itu bukan soal kita punya. Tapi kesuksesan kita adalah seberapa tekun kita melatih orang dalam semua dimensi di mana kita bertemu dengan orang. Kalau Bapak dan Ibu punya usaha sendiri, maka cara sukses itu bukan mendapatkan keuntungan, omset besar. Bukan. Tapi bagaimana orang di dalam urusan bisnis Bapak dan Ibu itu dilatih, diperkenalkan, ditunjukkan bagaimana hidup di jalan kebenaran. Kalau kita adalah orang yang bekerja, maka kesuksesan itu bukan menjadi karirnya naik gitu. Karena karir itu nisbi sekarang. Di zaman virtual ini, di zaman orang bekerja dari rumah saja, karir itu jadi tidak penting. Tidak ada lagi wakil direktur punya ruangan sendiri. Kepala divisi, tidak ada lagi seperti itu. Semua orang ketika ditarik keluar oleh COVID ini untuk ada di dalam rumah mereka, work from home. Maka yang terjadi adalah kita semua dilucuti semua embel-embel yang lain. Sehingga kapasitas kita lah yang kelihatan. Kesuksesan adalah bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita dalam takut akan Tuhan dan kebenaran. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar lingkungan kerja, ini bukan soal kepandaian menjilat lagi. Menjilat ke bos, no way. Karena ada banyak persoalan dalam lingkup pekerjaan. Orang yang hidup benar itu justru malah makin jadi bulan-bulanan fitnah misalnya. Ada teman saya pernah mengeluh tentang dia udah mempersiapkan ini begitu lama untuk presentasi kepada presiden direktur. Tiba-tiba ada orang baru yang dapat kesempatan presentasi pertama. Mengambil semua yang dia kerjakan, dia presentasikan. Saudara-saudara akan dicurangi dalam hidup pekerjaan. Saudara pikir sukses adalah bisa memamerkan apa yang saudara kerjakan? Bukan lagi. Jadi kita perlu rubah paradigma kita untuk mencapai tujuan Tuhan, tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Kita harus rubah paradigma kita tentang kesuksesan. Di dalam Matius 28 itu juga dikatakan demikian. Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Sehingga kita perlu juga merubah cara pikir kita. Waktu kita berjalan menuju tujuan hidup yang hanya Tuhan yang punya. Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan kita kerjakan. Maka kesalehan kita itu menjadi ukuran juga. Kita harus mengukur bahwa kesalehan kita itu bukan karena hal-hal fisik yang kita kerjakan. Tidak, tapi ini. Dan ini harapan yang luar biasa. Saya barusan melihatnya apalagi dengan nyanyi lagu tadi tentang bagaimana dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Sehelai di rambutku, dia tahu kalau dia jatuh. Saudara bisa tidak melihat bahwa di Matius 28 ayat 20 terutama, itu dikatakan bahwa dan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Saudara, bukankah penugasan ini luar biasa? Cara pandang kita tentang iman itu seperti apa? Cara pandang kita tentang iman kalau harus dikoreksi adalah bahwa begini, Tuhan berjanji bahwa sampai kita tiba di akhir umur kita, maka yang akan Dia kerjakan adalah menyertai kita senantiasa. Bahkan melampaui umur kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai ke akhir zaman. Saya tidak tahu seperti apa ayat itu bicara pada saudara, pada bapak dan ibu semua. Tapi buat saya, ini jaminan yang sangat luar biasa. Bahwa kesalehan saya itu tidak diukur seberapa banyak saya tahu tentang Tuhan. Tapi diukur dapat saya nilai dari seberapa bergantung saya pada penyertaan Tuhan yang senantiasa sampai ke akhir zaman. Hal yang lain dari hal ini, dari paradigma tentang tujuan hidup adalah bahwa kita otomatis waktu kita melakukan tugas kita, ada hidup
koramdeo, di hadapan wajah Tuhan. Hidup di bawah otoritasnya Tuhan. Maka kita harus, tidak ada pilihan lain, merubah prioritas-prioritas kita. Merubah hubungan-hubungan kita. Kita harus berani melakukan pilihan-pilihan. Setiap orang, sama seperti Yesus, selalu punya pilihan. Antara menyelesaikan pekerjaan ini atau hidup untuk diri sendiri. Saya berharap saudara memilih. Resikonya berat saudara, merubah prioritas. Prioritas kita seperti apa? Ada satu pertanyaan menarik di dalam FA kami. Yaitu bagaimana sih ada orang memang yang hanya terfokus pada kehidupannya sebagai ibu rumah tangga. Tapi bagaimana dengan mereka yang punya lebih dari sekedar menjadi ibu rumah tangga, membesarkan anak-anak. Mereka punya lebih yang Tuhan taruh dalam mereka untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa, yang dimana orang akan petik hasilnya dari hidup mereka. Saudara perlu menghitung kembali untuk menyesuaikan diri dan berjalan kepada tujuan hidup. Saudara harus merubah prioritas. Merubah hubungan-hubungan adalah konsekuensinya. Pilih dengan baik. Nah, bagian yang berikut, saya berharap akan dengan segera selesai, adalah begini. Selain hidup di bawah under authority of God, kita akan bicara tentang kedewasaan rohani. Sangat menarik untuk melihat bahwa waktu kita koramdeo, kita hidup di hadapan wajah Tuhan. Kita hidup di dalam penugasan. Maka penugasan dan otoritas yang diberikan itu hanya diberikan kalau kita sudah akil balik. Kalau kita sudah dewasa. Apa itu kedewasaan rohani? Kedewasaan rohani dengan mudah dibilang begini, keserupaan dengan Kristus. Di mana kita menemukan contoh-contoh keserupaan dengan Kristus? Filipi 2 ayat 1-8. Ayat itu dimulai dengan begini. Think of yourself the way Christ Jesus thought of himself. Berpikirlah tentang dirimu sama seperti Yesus Kristus berpikir tentang dirinya. Di dalam bentuk menjadi dewasa, mengukur seperti apa kedewasaan rohani kita. Maka ini khotbahnya Pak Fengki sebenarnya di dalam FA kami di Onta Lama. Pertama adalah kita perlu tahu bahwa untuk bisa melayani kerajaan Allah, untuk bisa melakukan tugas kita sebagai orang yang ditugaskan dengan otoritas, maka kita harus serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus dalam hal apa? Dalam cara berpikir, merasa dan bertindak. Tidak ada pilihan lain. Kita hanya bisa melakukan hal itu. Selalu mengukur diri kita pada Filipi 2 ayat 1-8 itu. Selalu berpikir, what will Jesus do? Berpikir tentang diri kita, di posisi kita, cara kita memutuskan, cara kita merasa bahkan. Dan cara kita bertindak, itu seperti yang dikerjakan oleh Kristus. Di situ dibilang begini, di dalam keserupaan, kalau buka di Filipi 2 ayat 1. Pertama adalah bahwa sehubungan dengan keserupaan dengan Kristus dalam cara bertindak. Hal pertama yang berubah dari kita adalah identitas kita. Kita punya identitas baru di dalam Kristus. Waktu kami membicarakan hal ini, Bapak dan Ibu semua, ada satu kata yang muncul. Moderator kami malam itu keren sekali, Pak Ronald. Pak Ronald bilang begini, ini menantang kita untuk melakukan satu hal, reset. Kita harus kembali ke default kita. Kita harus berani melakukan pilihan seperti yang tadi tantangan sebelumnya. Waktu kita mengarahkan diri pada tujuan hidup. Untuk menjadi dewasa. Untuk berjalan dalam kedewasaan. Untuk berpikir sebagaimana Kristus berpikir tentang dirinya sendiri. Bagaimana Kristus bertindak bagi dirinya sendiri. Untuk meninggalkan segala kemuliaan dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Maka kita perlu melakukan hal ini, reset. Kita harus kembali ke default kita. Kita harus kembali ke tujuan hidup yang Tuhan tentukan buat kita. Terlalu sering kita enggan, kita sudah begitu lama kita melakukan banyak hal dalam hidup kita. Menginvestasi, berpikir bahwa hal-hal yang saya lakukan ini adalah investasi terhadap apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan mengajarkan buat kita bahwa keserupaan dengan Kristus itu adalah alasan pertama kenapa otoritas ini diberikan. Kenapa tugas ini diberikan. Kita bisa bongkar saja Alkitab. Kita bisa lihat dalam perumpamaan tentang talenta. Bahwa orang-orang yang dipercayakan dengan talenta adalah orang-orang yang telah membuktikan diri bahwa mereka bekerja. Dan mereka bekerja dengan baik. Itu sebabnya ada perbedaan. Jadi menjadi dewasa secara rohani. Untuk bertumbuh secara rohani. Itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Hal yang menarik berikutnya tentang hal ini. Selain tadi koramdeo itu adalah hidup di bawah otoritas Tuhan.
hal yang berikut adalah bahwa Coram Deo adalah hidup untuk kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan. Nah, bagian yang terakhir dari yang ingin saya sampaikan dari dua hal itu adalah bahwa kita hidup untuk kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan. Kita bisa lihat di 2 Korintus 3 ayat yang 18. Masih sejalan dengan kedewasaan rohani ini. Dikatakan begini, bahwa kita memiliki identitas baru. Di 2 Korintus 3 ayat 18, itu terjemahan yang lain itu mengatakan demikian. Sabar. Oke, ini terjemahan dari New Living Translation. Karena roh Tuhan bekerja di dalam kita. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini bicara tentang selubung. Bagaimana orang waktu melihat Musa itu kemudian menyelubungi dirinya setelah dia bertemu dengan Tuhan karena wajahnya bersinar. Ayat ini bicara begini. Karena roh Tuhan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Sekarang Roh Kudus ada di dalam kita. Karena roh Tuhan bekerja di dalam kita. Memberi pada kita karunia-karunia Roh Kudus yang kita pakai untuk melayani. Yang seperti pisau untuk seorang ibu yang sedang kerja di dapur untuk menyiapkan makanan bagi anak, bagi suami, bagi keluarganya. Dan kemudian bagaimana karunia karena roh Tuhan bekerja di dalam kita. Orang melihat kehadiran Roh Kudus dari buah roh yang terjadi dalam hidup kita. Buah yang makin lama makin berlimpah-limpah. Buah yang makin lama makin jelas. Jadi pertumbuhan kita di dalam Tuhan di sini ditunjukkan bahwa pertumbuhan kita di dalam Tuhan harusnya progresif. Dia harus bertumbuh, kita harus bergerak ke arah sana. Dan di waktu terjadi perubahan, waktu Yesus masuk dalam hidup kita, maka perubahan karakter itu pasti terjadi. Dikatakan demikian, saya lanjutkan baca. Karena roh Tuhan bekerja di dalam kita, maka kita makin lama makin menjadi serupa dengan Dia dan makin mencerminkan kemuliaannya. Ayat ini bicara dengan jelas bahwa di dalam perjalanan dengan Tuhan, kita semua akan berubah. Dan progres itu proses perubahan kita itu dalam hal karakter kita yang akan membuat buah roh yang kita miliki. Kita akan makin mampu memakai karunia roh dan buah roh yang dinikmati oleh orang lain itu makin berlimpah-limpah di dalam kita. Dan ini membuat bahwa kita akan makin mencerminkan kemuliaannya. Akan terjadi perubahan karakter. Itu sebabnya kita harus selalu ada dalam posisi bersedia untuk dikoreksi, bersedia untuk direset. RESET itu maksud saya, bukan RISET. Reset, back to the default. Jadi defaultnya kembali lagi. Apa defaultnya kita? Keserupaan dengan Tuhan. Segambar dan serupa di dalam wujud. Tapi juga serupa dengan Kristus dalam karakter. Nah, ini yang terjadi. Sama seperti tadi kita harus berubah cara pandang, kita membuat pilihan-pilihan dalam prioritas, berubah dalam hubungan-hubungan kita. Maka identitas baru yang kita kerjakan. Buat saya ini adalah kabar baik. Waktu saya tahu bahwa saya terus diubahkan. Identitas baru yang saya miliki di dalam Kristus. Waktu Tuhan menugaskan saya, itu tidak berhenti. Identitas baru, perubahan karakter di dalam saya adalah sesuatu yang telah, sedang, dan akan terus terjadi. Tapi untuk bisa terlibat di dalam Tuhan, terlibat untuk bergerak ke arah tujuan Tuhan, terlibat untuk bisa dibiarkan menjadi dewasa karena dewasa secara rohani serupa dengan Kristus, maka saya harus mau terlibat dalam proses perubahan ini. Sebab sekali lagi kita semua punya pilihan untuk mundur dan menarik diri, hidup untuk diri sendiri atau menyediakan diri supaya Tuhan menyelesaikan maksudnya kenapa kita diberikan kesempatan untuk hidup seperti ini. Hal yang lain mengenai identitas baru, karakter baru yang telah, sedang, dan masih akan berjalan adalah bahwa saudara, dalam perubahan karakter, ketaatan kita itu jauh lebih penting dari pemahaman. Alkitab cerita dan memberikan begitu banyak contoh bahwa begini, dalam kekristenan seringkali kita tidak mulai dari titik kita tahu, tapi kita mulai dari titik kita taat. Ada banyak hal dalam kehidupan, ada banyak kisah yang bisa dijadikan contoh. Bahwa dia berjalan saja tanpa tahu. Seringkali kita begitu pintar karena kita sudah menginvestasi banyak hal yang kita pikir untuk tujuan masa depan, untuk hari depan. Yang kita kerjakan adalah menuntut Tuhan kasih tahu di depan. Kalau Tuhan tidak kasih tahu,
Saya tidak mau jalan. Tapi dengar ini, mungkin hari ini kita dipanggil untuk merubah cara kita. Menegosiasikan posisi kita. Pertama, kita nggak punya posisi sama sekali. Kalau ada hak, hanya hak sepatu. Tidak ada hak yang lain ada pada kita. Sebab kita telah dibeli dengan lunas. Dan kita ada untuk penugasan. Jadi, ketaatan itu lebih penting. Saudara, waktu dibilang begini, go ye, pergi, jadikanlah. Semua otoritas telah diberikan kepada saya. Itu membuat saya paham satu hal. Hanya kalau kita pergi, hanya kalau kita maju, hanya kalau kita melakukan tugas kita, then the authority will come. Otoritas kita itu datang waktu kita bekerja. Seringkali bukan pengetahuan yang membuat kita bergerak. Yang dibutuhkan Tuhan adalah ketaatan kita. Untuk dengar apa yang Tuhan pilih. Di waktu itu saja. Sama seperti pergilah untuk Abraham. Atau seperti abdinya, hamba dari yang mencari istri untuk Ishak. Oke, dia pergi saja. Ada banyak kali dalam hidup kita. Hanya baru kita setelah kita lewati, baru kita tahu apa yang Tuhan janjikan. Tadi kesaksian dari Ibu Arlin bilang bukan? Kami nggak tahu apa-apa. Tapi dengan percaya memasuki masa itu, masa COVID 1 tahun itu. Jadi waktu kita memutuskan untuk taat saja, untuk setuju saja dengan Tuhan, baru otoritas itu bekerja, baru pengetahuan itu datang. Maka ini penting dalam proses perubahan karakter, bangun ketaatan, lebih dari keinginan untuk menjadi kelihatan lebih pintar, lebih dari keinginan untuk membuktikan kepada siapapun untuk bahwa kita tahu. Berhenti gitu. Saya tidak terlalu suka saya setuju dengan ada orang yang bilang bahwa belakangan ini YouTube itu dipenuhi dengan perdebatan. Yang satu bilang ini, yang satu membantah ini, yang satu bilang ini membantah ini. Ketaatan itu lebih penting dari pengetahuan. Dan itu bukan hal yang mudah. Jadi saudara, ini adalah penutupnya. Kita adalah orang-orang yang menerima amanah. Teman-teman saya yang muslim, itu kalau mendapatkan penugasan baru jadi wakil rektor, jadi sakpa gitu, jadi kepala bidang, jadi komandan apa begitu. Selalu ada ucapan begini, semoga amanah. Karena mereka tahu bahwa waktu seseorang ditempatkan pada posisi tertentu, dia memikul amanat. Sehingga pekerjaannya semoga amanah. Seringkali kita lupa bahwa kita sudah menerima penugasan. Kita adalah orang-orang yang memegang amanat. Bukan hanya amanat, Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian. Tuhan memberikan kita otoritas, langit dan bumi. Supaya waktu kita bekerja, kerjaan kita itu adalah menemui setiap orang dan melatih mereka. Kita melakukannya dengan penuh otoritas. Janji Tuhan bukan soal kamu tidak akan mengalami kesulitan. Tapi janji Tuhan adalah aku menyertai kamu senantiasa. Bapak dan Ibu, buat saya hari ini yang paling penting adalah kita yakinkan diri kita. Bahwa semua yang kita inginkan, lebih dari semua yang kita inginkan. Lebih dari pengetahuan, lebih dari prestasi, lebih dari gaji besar, kenaikan gaji, lebih dari memiliki ini dan itu. Mari kita inginkan untuk melihat apa yang dijanjikan di Matius 28 ayat 20 itu. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai di akhir usiamu. Itu menjadi alasan kenapa kita kenapa kita ada dengan sukacita di dalam penugasan ini. Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Ini di bagian yang terakhir sebenarnya. Kalau ada slide yang terakhir. Ini bagian Tuhan mencerahkan Roh Kudus buat kita. Supaya kita berjalan dalam penugasan dan penuh dengan otoritas. Lalu mari kita lihat ini. Ayat yang terakhir. Tolong ditayangkan saja. Filipi 2 ayat 18. Yes. Kerjakanlah dengan takut dan gentar keselamatanmu. Tidak ada yang pilihan lain. Ingat hidup kita, koram deo, kita hidup di hadapan wajah Tuhan. Kita hidup dalam pengawasan Tuhan. Saudara tahu ya, logika ini. Wah, suka sekali nih kode. Well, itu yang Tuhan bilang sebenarnya. Bukan cuma begini,
Tapi dia lengkapi kita dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Dan waktu kita dalam semua aspek hidup kita, keberhasilan adalah penyembahan kita. Maka Filipi 2 ayat 18 ini perlu juga kita ingat. Kita tidak diselamatkan dengan receh. Bukan dengan emas perak. Tapi dengan darah yang mahal. Kita ditebus. Kita tidak punya hak. Posisi kita adalah posisi ditugaskan oleh Tuhan. Untuk melatih, untuk membuat orang tahu jalan kebenaran. Jadi kerjakanlah dengan takut dan gentar keselamatanmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya ingin membacakan itu. Kita adalah orang-orang yang menerima amanah. Amanah kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan di seluruh aspek hidup kita. Dan untuk mengerjakan amanah itu Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Bukan karena kita seseorang. Tapi karena Tuhan menyediakan ini buat semua orang.